aku lagi konten baca lah. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Konten baca lah. Iya, juga Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, di hari Sabtu ini weekend kita tetap selalu dengan setia menemani Seniors and Beauties ya. Di sela-sela kesibukan Seniors and Beauties yang hari ini mungkin sebagian dari Seniors and Beauties sedang berfamily time ya, tapi hari ini kita tetap dengan setia nemenin dan materi kita tetap masih pada Wonder Woman. Baru kita minggu depan kita Wonder akan Woman. pas lagi tentang materi yang baru. Ya itu materi bacalah. Ya, nah kalau semalam Seniors dan Beauty sudah mengikuti Zoom Meet kita tentang ternyata perempuan itu menjadi Wonder Woman di dunia nyata. Betul itu adanya ya. Dan semalam luar biasa sekali dari Mbak Reni Susilowati di Depok, sangat menginspirasi banyak perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Mbak Reni ya, yang menjadi garis besar dari kita semua, yang menjadi rema buat kita semua adalah ketika masalah itu datang, tergantung dari sikap kita mau menyikapi masalah itu sebagai suatu musibah atau sebagai hikmah dan berkah untuk kemudian harinya. Nah, hari ini kita masih bahas tentang Wonder Woman ya, 5 Wonder Woman di dunia nyata dari masa ke masa. Nah, kalau semalam kita sudah mendengarkan bahwa Mbak Reni menjadi salah satu Wonder Woman di dunia nyata. Nah, ternyata ini banyak juga wanita-wanita yang menginspirasi dari berbagai belahan dunia ya, yang juga menjadi Wonder Woman di dunia nyata. Ya, hari ini saya sendirian ngomong padahal ada bertiga di sini ya. Mereka sedang sibuk membaca tentang bacalah. Emang luar biasa sekali ya bacalah Itu ini. materinya. Ya. Sangat materi yang sangat Inspirasi. menginspirasi ya. Padahal ini baru halaman 5. Dari 600. wow, jadi Seniors dan Beauties mohon dikondisikan HP ini. HP-nya ya, supaya tidak hang. Tambah memorinya. harus besar. Kalau bisa bawa genset, bawa apa untuk. Ya, oke. Nah, tanpa berlama-lama kita akan bahas tentang 5 Wonder Woman dari berbagai belahan dunia. Oke, yang pertama, nah Wonder Woman ini memang sosok superhero wanita yang sejatinya bisa direfleksikan sebagai sosok yang berjiwa ksatria. Ya, berani, tangguh, dan berusaha membela kebenaran. Ya, nah memang Wonder Woman ini ya banyak sekali kita ketahui bersama bahwa Wonder Woman ini superhero wanita ya. Gitu. Nah, ternyata jauh sebelum sosok Wonder Woman muncul di kehidupan manusia juga telah muncul sosok yang bisa digambarkan memiliki karakter yang sama, yaitu pemberani, kemudian tangguh, serta berusaha membela kebenaran. Ya. Nah, siapakah Wonder Woman itu? Yang pertama ini saya bacanya ini luar biasa loh. Apa tuh? Ini seorang perempuan yang dari Pakistan ya, namanya Malala Yousafzai. Apa ya bacanya Yousafzai. Ya, bener. Salah. Dia ada Z-nya. Dia yang wartawan. Yousafzai. Oh, Malala Yousafzai. Malala. bukan Marla ini, bukan. Oh iya. Malala Yousafzai. Nah, ini perempuan ini berasal dari Pakistan. Ya, kelahiran tahun 97, tepatnya 12 Juli 97. Nah, ternyata dia adalah aktivis pendidikan dari kota Mimora di distrik Swat dari provinsi Pakistan. Nah, ini waktu saya baca tentang biografinya Malala, luar biasa. Belum tentu saya seumuran dia itu berani menentang kezoliman pemerintahan pada saat itu loh. Ya, nah Malala ini ternyata menjadi seorang aktivis pendidikan dan hak perempuan di lembah Swat. Ya, di mana saat itu Taliban telah menguasai daerahnya dan melarang para perempuan untuk bersekolah. Nah, Malala ini mulai dikenal pada awal tahun 2008 saat usia 11 sampai 12 tahun lah. Nah, Malala ini menulis di blognya dengan menggunakan nama samaran untuk BBC. Secara detail ia menceritakan tentang betapa mengerikannya hidup di bawah pemerintahan Taliban, serta dia menuliskan tentang pandangan mengenai hak pendidikan untuk anak perempuan. Oh, mungkin kalau versinya Indonesia ini RA Kartini. Ya kan? Seperti itu. Tapi umurnya itu loh ya. Nah, umurnya ini memang yang luar biasa sekali. Kemarin yang waktu umur 11 aja mungkin saya masih main-main ya. Ya kan, masih
ke mall, apalagi anak zaman sekarang ya ke mall main gadget. Nah Karaoke. iya. Nah di masa-masa tersebut ini si Malala menjadi aktivis anak ya yang bersuara tentang hak perempuan dan pendidikan hak perempuan. Nah pada tahun 2008 dia mulai bicara di depan publik untuk memperjuangkan hak atas pendidikan. Ya, nah seruan pertamanya adalah berani-beraninya Taliban merampas hak saya atas pendidikan. Nah, karena kevokalannya si Malala ini pada tanggal 9 Oktober 2012 beliau ditembak di kepala dan lehernya. Aduh, mati ya? Oh, enggak. Oh, enggak. Enggak mati. Nah, ini memang luar biasa sekali ya. Padahal dia ditembak di kepala dan lehernya dalam upaya pembunuhan oleh sekelompok bersenjata Taliban ketika berada di bis sekolah. Bayangin aja. Jadi mungkin di situ mungkin beberapa ada teman-temannya dia yang ada di bis sekolah itu ya. Tapi beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Kebayang banget ya. Nah, pada tanggal 12 Juli 2013, tepat ulang tahunnya dia yang ke-16, Malala kembali berpidato di depan Forum Majelis Kaum Muda di Markas Besar PBB. Waduh, sudah sampai PBB ya? Usia 16 loh, kelas sekitar kelas 2 SMA. Iya. Ya. Nah, dia ini sudah mulai pidato di Markas Besar PBB di New York. Nah, dia menyampaikan 3 isu pentingnya yaitu hak perempuan, kemudian perlawanan terhadap terorisme, dan kebodohan. Aduh, Ngeri lah. luar biasa ya, kebayang banget gitu ya. Nah, untuk apresiasi terhadap keberanian dari Malala, maka PBB mendeklarasikan hari tersebut sebagai Hari Malala. Oh, ada. Ada ternyata ya 12 Juli 2013 Hari Malala. Ya, nah pada tahun 2014 dia bersama Kailas Satyarthi mendapatkan hadiah Nobel untuk bidang perdamaian berkat perjuangan mereka melawan penindasan anak-anak dan pemuda serta perjuangan mereka untuk mengkampanyekan tentang hak pendidikan bagi anak-anak di seluruh Dapat dunia. Nobel juga ya, keren ya. Bukan begitu Pak Chandra? Aku yang penting masuk wajahnya ya. Aku pelengkap aja, pelengkap. Dengerin materi, lanjut. Bisa begitu ya dia. Bisa Ya. gitu ya. Yang penting masuk Dia lah bagus wajahnya. juga. Tapi Dia memang bahasanya dia bagus loh. pemateri sih ya. Materi loh. Iya. Ternyata banyak di frame. Ya, Sainus dan Bitus luar biasa sekali ya. Banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan dari seorang Malala. Ya, di usia yang 11, bahwa beliau sudah berani menginspirasikan apa yang menjadi suara hatinya karena mengalami penindasan pemerintahan Taliban saat itu. Kemudian di usia dia yang ke-16, dia sangat luar biasa sekali ya, sekitar kelas 2 SMA lah ya. Dia sudah berani menyuarakan 3 isu pentingnya di Markas Besar PBB di New York. Kebayang sekali ya. Nah, untuk keberaniannya itu maka dia mendapatkan hadiah Nobel di tahun 2014. Kepemimpinan itu muncul karena 3 hal. Apa tuh? 3% pertama itu karena bakat. Oh, seperti kalau ada Alexander the Great, apalagi yang pemimpin besar itu. Kalau di Muslim itu ada mungkin Rasulullah, Nabi Muhammad, mungkin ada lagi apa dari Cina itu, dari Mongol apa? Dari Mongol yang dia bisa menguasai Genghis Khan itu karena memang bakat dari kecil memang seperti itu, atau mungkin Muhammad Al-Fatih seperti itu sudah berbakat dari kecil. Nah, 17% kepemimpinan itu muncul karena keadaan seperti Malala ini karena keadaan. Karena keadaan memaksa dia, akhirnya kepemimpinan muncul. Tetapi 80% kepemimpinan itu bisa didapat dari belajar. Para Corona Ambassador rata-rata dia belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Makanya untuk jadi Corona Ambassador terus belajar, teman-teman. Nikungnya aku bisa ke situ ya, rasanya. Dari Malala, Corona Ambassador kan. Ini Malala kalau ikut Science Beauty. Saya barusan ngomong apa ya? Ya, Bisa seperti itu. jauh itu ya. Mikirnya. Oke, lanjut, Mbak. Lanjut. Saya diem. Ini bagian komentator merenung. sih dia nih, mengkomentatorin nanti endingnya. Anda pikir saya Saya tadi menyimpulkan. diem kayak gini? Saya mikir keras apa, mau ngomong gitu apa. ya. Jangan sampai ngomong Keren saya juga. salah, ya kan? Keren Seperti banget itu. loh. Lanjut, Di yang luar kedua dugaan. adalah Oke, nah itu adalah Wonder Woman dari Pakistan. Pakistan. Ya, luar biasa sekali nih.
saya salut, dan mungkin memang tadi yang disampaikan versi Indonesianya itu Ibu R. Kartini. Kartini sama karena keadaan kan dia kan. Iya, dia karena Karena keadaan ya. Karena memang beliau juga dulu menyuarakan inspirasi wanita yang menentang bahwa wanita itu Makhluk Wong lemah. Wingking. makhluk lemah dan hanya bekerjanya di dapur saja. Menjadi manusia nomor 2 setelah Betul, kita. yang nggak pantas mendapatkan pendidikan yang layak ya. Tapi berkat beliau sekarang ini wanita-wanita Indonesia banyak sekali yang menjadi pemimpin, yang mendapatkan pendidikan yang sangat luar biasa sekali, yang Bahkan dapat di menjadi prestasinya diakui internasional banyak wanita Indonesia. betul ya, seperti kalau kita punya di pemerintahan sekarang Ibu Sri Mulyani luar biasa, Ibu Retno Marsudi, Ibu Susi Pujiastuti, dan kita juga punya Sri Kandi yang luar biasa di bisnis Betul. ya, itu semuanya Dikung juga lagi. perempuan. Dikung. Bisa loh kayaknya gitu loh ya. Sri Mulyani Brand Ambassador. Itu lompatannya luar biasa. Lompatannya. Cuma di luar Kan pikiran saya ini kan di luar kota. Memang S3 itu sumber daya manusianya. Out of the box loh ya. Bisa gitu loh. Ya oke, ini Wonder Woman dari masa ke masa. Yang kedua dia adalah Mary Marvin. Ya, Maria Marcel, ya. memang namanya tidak terlalu dikenal, namun keberadaannya di antara dengar. Perang Dunia Kedua ini menjadikan ia sebagai seorang Wonder Woman kala itu. Ya ternyata memang Mari ini adalah kelahiran 1875. Waduh, Oma kalau dia masih hidup berapa? 1000 berapa? 1875. Oh, Perang Dunia Kedua, iya. Iya. Nah, beliau lahir pada tanggal 20 Februari 1875 ya di Prancis. Nah, ayahnya ini adalah seorang kepala pos yang sangat mendorong Marvin untuk fokus dalam bidang olahraga. Nah, pada usia 5 tahun dia kabarnya bisa berenang sejauh 4.000 meter. 4 kilo ya. 4 kilo. 5 tahun. 5 tahun. Segini nih. Masih kecil ya. Gitu. Ya, telepon, Wah, ini kayaknya transaksi Enggak, ini- 2M-nya. Enggak, konsultasi, banyak yang konsultasi. Ini gara-gara baca lah. Nah, kemudian pada tahun 1929 dia membantu riset, ini nggak tahu saya apa ya. Apa? Nah, riset Charlotte dan Kasaing bersama dengan yang lainnya dalam mengatur dan menjalankan Kongres Internasional Penerbangan Medis pertama yang dihadiri oleh para delegasi dari 41 negara. Oh, jadi dia perempuan satu-satunya yang saat itu tuh dia mengatur penerbangan medis pertama. Iya, saya ikut nih konferensi ini. Luar biasa ya. Saya ikut. Dan kemudian padahal dia nggak punya latar belakang loh tentang medis, tapi dia mendirikan Friends of Medical Association dan menjabat sebagai wakil presiden. Dan pada tahun 1930-an dia mengalihkan perhatiannya pada pengembangan kursus dan program untuk melatih personil untuk perluasan penerbangan medis. Oh, I see. Iya, keadaan lagi itu. Keadaan lagi ya. Keadaan lagi itu. Perang lagi kan. Iya. Lanjut. Nah, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Wonder Woman kita dari Depok, Mbak Reni Susilowati. Oh, luar biasa sekali ya Mbak, semalam ya bawa materi Mbak, perjalanan hidup Mbak banyak menginspirasi kita semua. Ya. Nah, komentarnya adalah Mak Lala, pemimpin Crown Ambassador Sense Beauty. Yes. Dan Mbak Reni juga the next Crown Ambassador. Ya. Ayo bulan ini close sampai klubnya. Sampai klubnya. Tinggal dikit lagi. Oh, tinggal dikit lagi. Ini lagi pembukaan 5 ini. Lagi Mulus-mulusnya. mulus. Lagi mulus-mulus. Biar cepet Cesar aja, Cesar. Ya, oke. Nah, kita akan kembali lagi membahas tentang Wonder Woman dari masa ke masa dari berbagai belahan dunia setelah pesan-pesan berikut ini. Anda bertanya, kami menjawab. Karena Shane Beauty memiliki 5P yang tidak dimiliki oleh perusahaan network sejenis seperti ini. Apa saja? P yang pertama yaitu produk. Shane Beauty memiliki produk yang berkualitas, produk kesehatan dan kecantikan, dan produknya habis pakai sehingga repeat ordernya tinggi. Rank harganya pun sangat murah sehingga semua lapisan masyarakat bisa membelinya. P yang kedua yaitu plan. Shane Beauty memiliki satu plan, satu marketing plan saja yang akan kita buat selama-lamanya. Ketika produk baru ada pun kita tetap menggunakan satu marketing plan. P yang ketiga yaitu place, tempat. Produk Shane Beauty Anda bisa dapatkan dengan mudah
di seluruh pelosok Indonesia karena kita menyediakan stokis dan master stokis dari Sabang sampai Merauke. Dan seminar-seminarnya pun kita akan buat hampir di seluruh wilayah di Indonesia sehingga mempermudah Anda dalam melakukan pembelajaran kepada organisasi bisnis Anda. Yang keempat yaitu promotion. Kita menyediakan reward dengan sangat mudah, bukan hanya peringkat yang tertinggi yang bisa mendapatkannya, bahkan peringkat terendah pun bisa mendapatkan reward dengan mudah. Yang kelima yaitu people. Shine Beauty International memiliki orang-orang yang benar-benar berpengalaman dari sisi manajemen, support system, dan para konsultan-konsultan kesehatan yang telah disediakan. Itulah kenapa Anda mesti memilih Shine Beauty, karena Shine Beauty memiliki 5P yang tidak dimiliki oleh perusahaan network sejenis. Cukup bisa dipahami ya? Ketika Anda menanam sebuah pohon, apa yang Anda harapkan? Tentu, Anda berharap pohon itu bertumbuh dengan lebat dan berbuah banyak. Ya, nah ketika kita mengharapkan hasil dari pohon yang berbuah banyak itu, apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti berfokus kepada apa yang akan kita masukkan ke dalam akarnya. Kita pupuk akar itu, kita sirami, kita beri nutrisi yang baik, dan kita singkirkan semua gulma yang mengganggu di sekitar akar itu, sehingga akar akan bekerja dengan maksimal. Dan ingat, akar adalah bagian dari pohon yang tidak terlihat. Seperti halnya ketika Anda membangun sebuah bisnis, ketika Anda ingin mencapai pencapaian yang besar, Anda harus memfokuskan dengan nutrisi dari apa yang tidak terlihat. Apa itu? Yaitu mindset dan pola pikir kita. Membaca buku positif setiap hari selama 10 menit, mendengarkan audiobook, melihat videobook yang telah disediakan oleh S3 Academy, menutrisi otak Anda, mindset Anda, pola pikir Anda menjadi lebih positif lagi. Ketika Anda menutrisi sesuatu yang baik dalam mindset Anda bisa mendapatkan pencapaian yang besar dalam bisnis Anda, tentunya dengan menjadi seorang Crown Ambassador Eksekutif. Cukup bisa dipahami ya? Anda bertanya, kami menjawab. Benar sekali. Berkaitan dengan prinsip manusia bahwa kita berhak menentukan nasib kita sendiri, maka PT Shine Beauty memberikan kebebasan semua mitranya untuk melakukan bisnis network dalam bentuk apapun. Tidak ada punishment khusus untuk mereka, tetapi ingat, di mana Anda fokus, di situ Anda dapat. Fokus di Shine Beauty, dan Anda bisa lihat keajaiban yang terjadi pada masa depan Anda. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari WhatsApp founder Shine Beauty Rustini atau biasa dikenal dengan Mak Ros, ada kabar gembira untuk teman-teman di Kalimantan Selatan. Info stokis resmi, nama Ikrimah, nomor telepon 0812 5453 2044, lokasi Kalimantan Selatan. Sedikit tentang Ikrimah, beliau adalah orang yang penyabar dan ulet. Baik, masih di Sapa Pagi, edisi akhir pekan yang istimewa untuk kali ini.
Oh ya, memang banyak aktivitas juga di akhir pekan kali ini ya, Mbak. Terutama ini penerimaan rapot ya. Iya. Kayaknya memang lagi jadi pada banyak sekali, kesibukan. ibu-ibu ini yang lagi sibuk banget. Wirawiri anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat. Wah. Nah, sekarang ini adalah musim liburan anak-anak, jadi tidak ada lagi alasan untuk Shiners dan Beauties untuk prospek. Oh, Karena kan oke. anak-anak sedang stay di rumah. Liburannya cukup panjang ya. Betul. Sampai awal Januari kalau saya nggak salah. Kalau anak saya sih sampai awal Januari. Aku belum update tuh. Oh, belum update ya. Kalau anak-anak sampai 4 Januari. Nah, karena anak-anak sekarang stay di rumah, Kesempatan banget ya untuk bisa. kesempatan untuk Shiners dan Beauties untuk fokus mengejar promo akhir tahun yang sedang digalakan oleh Sense Beauty Internasional. Nah, apa itu promonya? Cukup dengan mensponsori 11 ID, satu member dengan 11 ID, atau akumulasi 11 ID dalam satu hari berjalan, ya, maka akan mendapatkan satu t-shirt istimewa atau satu t-shirt special edition, ya. Jadi bagi yang bergabung 11 ID dan bagi Shiners atau Beauty sebagai sponsornya langsung mendapatkan satu kaos, ya. Dan berlaku juga ketika Bapak Ibu mensponsori akumulasi 11 ID dalam hari yang sama. Ya. Dan juga dalam periode promo tanggal 15 Desember sampai dengan 15 Januari 2023 yang menjadi top 3 dalam sponsor terbanyak akan mendapatkan top pertamanya adalah logam mulia seberat 1 gram. Wah, luar biasa, sejuta ya. Sejutaan ya. Nah, untuk top 2-nya akan mendapatkan logam mulia 0,75 dan top 3-nya akan mendapatkan logam mulia 0,5 gram. Dan ini promo juga berlaku untuk para stokis dan master stokis. Apa semua promonya? Dong. Tetap yang sama. Ada ya? Ya, untuk stokis setiap pembelian 30 paket akan mendapatkan satu t-shirt. Ya. Dan untuk master stokis yang pembeli 200 paket akan mendapatkan logam mulia 0,5 gram. Enak ya. Aduh, luar biasa sekali. Ya. Nah, ini sudah berjalan 3 hari. Semalam juga luar biasa, sudah ada yang jebol ya, pecah telur Mbak Eni Susirawati ya. Begitu selesai Zoom, langsung ada yang menyerahkan diri 11 ID. Jadi bisa ya. Shiners dan Beauties jangan patah semangat terus. Dan waktunya juga masih panjang dong. Iya. Baru 3 hari kan? Baru 3 hari ya. Dan semangat, sekarang anak-anak sudah banyak yang di rumah, stay di rumah, liburan. Jadi Shiners dan Beauties lebih fokus dalam mengejar promo-promo yang ada. Oke, kita kembali lagi kepada pembahasan Wonder Woman dari masa ke masa. Yang ketiga adalah Edith Cavell. Edith Cavell ini adalah seorang warga negara Inggris yang tinggal di Belgia dan menjadi perawat selama Perang Dunia Pertama. Wah, Perang Dunia Pertama itu tahun berapa kan ya? Lama udahlah. Nah, ternyata kenapa si Edith Cavell ini dijuluki sebagai Wonder Woman? Karena biarpun beliau ini berwarga negara Inggris, ternyata tidak memandang kebangsaan dan tenang. Jadi dia merawat. Si Edith Cavell ini fokus terhadap profesinya dan tanggung jawabnya sebagai seorang perawat. Nah, ini luar biasa. Luar biasa banget. Memang sumpah dari perawat. Edith Cavell. Sumpah dari seorang perawat dan tim medis memang harus menolong semuanya ya. Tanpa pandang bulu. Ada yang bulunya panjang, ada yang bulunya pendek. Nah, di tengah perjuangannya membantu para tentara, Cavell ini membantu 200 tentara sekutu melarikan diri dari Belgia. Tapi naas baginya apa yang dia lakukan menuju penangkapan diri tentara Jerman. Habis deh. Pak, ini mah sejarah ya. Sejarah. Tapi banyak sekali loh hikmahnya dari Sapa Pagi ini. Ya. Kita jadi ngerti sejarah. Jadi belajar ya. Bikin materinya loh, itu bisa di luar jam kerja itu loh. Jadi kalau bingung ya. Nah, pembelaan Cavell ini nggak berarti dia tetap dihukum karena dianggap melakukan pengkhianatan. Karena mengirimkan bantuan kepada musuh-musuh Jerman. Dan akhirnya Cavell dibunuh oleh kelompok penembak pada tanggal
12. Padahal itu bukan berkhianat, cuma dia tulus padahal ya. Iya. Sama orang mau Kan dibantu. terkadang begitu tulus pun bukan tidak mesti juga dihargai sebagai ketulusan kan. Sudah. Jadi gini ya, saya menilai ya udahlah gitu. Tolong jawab. Nah, Apple ini hanya memberikan pesan terakhirnya sebelum kematiannya, ya, 1 malam sebelum kematiannya. Ia mengatakan kepada seorang pendeta tentang arti yang selama ini ia lakukan. Ya, bagi dia patriotisme tidak cukup. Saya pastikan tidak memiliki kebencian dan tidak ada kepahitan kepada siapapun. Luar kelas. Jadi buat saya difitnah siapapun, Nggak masalah. Nggak masalah. Karena memang seorang Wonder Woman tidak akan jatuh oleh cibiran-cibiran Betul. dan omongan-omongan dari orang. Cuman paling dianggap baper. Ya kita mah nggak apa-apa lah. Ya, berarti itu di luar biasa. Nothing tulus ya, ini nothing tulus banget dia. Betul, Iya. betul, betul. Nah, Nothing Wonder tulus. Woman yang berikutnya ternyata seorang Wonder Woman itu tidak hanya melulu bicara tentang apa ya tadi sebagai pahlawan dalam peperangan, tapi ternyata seorang Billie Jean King inilah yang menjadikan olahraga tenis menjadi olahraga yang bisa dilakukan oleh seorang wanita. Karena dulu itu tenis itu Hanya boleh dilakukan oleh pria. Oh gitu, karena nggak bisa. Karena nggak bisa. Nah, Billie Jean King ini atau biasa yang disapa Moffit, perempuan kelahiran 22 November tahun 43 ini, seorang mantan petenis nomor 1 di Amerika. Iya. Dan dia adalah pemenang pertandingan ganda pada Wimbledon tahun 1992. Nah, inilah yang disebut Wonder Woman saat itu karena dia berhasil memenangi sebuah laga yang bertajuk Battle of Success di Texas. Nah, Jadi boleh nggak sih kalau bicara Wonder Woman ini adalah mereka-mereka yang berjuang gitu ya? ya yang berprestasi, Berprestasi, yang berjuang, ya. Atau memperjuangkan sesuatu. atau memperjuangkan sesuatu. Itu terutama tentang hak seorang wanita mungkin. Betul. Karena kan memang Wonder Woman ini kan adalah superhero wanita. Makanya. Jadi lebih cenderung kepada apa yang bisa wanita lakukan untuk kebaikan dan kemaslahatan orang banyak. Betul. Jadi untuk Crown Ambassador itu kan Kemudian nikungnya nggak bagus ya, jauh banget ya. jauh. Nah, itu adalah siapa tadi namanya? Billie Jean King. Oke. Nah, kemudian juga selain dari Billie Jean King yang mengubah mindset bahwa olahraga tenis ini hanya untuk pria, ada juga yang namanya Ankie van Grunsven. Belanda. Belanda, ya. Belanda. Van itu Belanda ya, Pak? Ya. Nah, dia juga yang mengubah mindset bahwa atlet berkuda itu tidak harus Laki-laki. seorang pria. Oh. Iya. Nah, kenapa dia itu dijuluki Wonder Woman pada masanya? Karena dia berhasil memenangkan Olimpiade tahun 2004 di Athena, tapi dalam keadaan dia sedang mengandung anak pertamanya. Jadi dia berkuda, ya, dia bertanding pada Olimpiade tahun 2004 di Athena dan meraih medali emas, tapi dengan kondisi sedang mengandung anak pertamanya. Bisa dibayangkan kan sampai di sini? Gila. Dan ternyata dia juga banyak sekali memenangi medali emasnya secara beruntunnya tahun 2000, 2004, dan 2008. Olimpiade ya. Ngeri ya. Olimpiade. Bayangnya anak pertamanya Anak ya. Padahal kan banyak sekali goncangan. Goncangan, iya. Ketika seseorang sudah mempunyai impian, gitu, apapun halangan dan rintangannya itu akan menjadi kecil di depannya. Kenapa? Pasti orang tersebut itu mempunyai sebuah tujuan yang besar, sebuah impian yang besar. Makanya apa yang menjadi penghambat tidak berlaku. Nggak kepikir loh kayak gini. Nah, jadi teman-teman biasanya orang itu berfokus kepada masalah karena impiannya terlalu. Coba impiannya dibesarkan sehingga masalahnya terjadi. Bukan. Kenapa? Bukan. Ini diperkecil ya. Bukan. Lanjut. Selamat pagi.
Selamat pagi. Anda bertanya, kami menjawab. Pertanyaan kali ini datang dari Eva di Purwokerto. Terkait dengan SOP, kita mengibaratkan SOP itu seperti halnya pesawat terbang yang akan turun di landasan atau di bandara. Jadi, sebelum Bapak Ibu melaksanakan SOP, sebaiknya landasannya harus diperkuat dulu. Apa aja sih bentuk landasannya itu? Seperti halnya melakukan one-on-one presentation, home shining, table talk, dan sebagainya. Ini dimaksud agar pencapaian kuota untuk peserta selanjutnya di dalam kita melaksanakan SOP akan lebih mudah tercapai. Karena apa? Karena banyaknya member baru, banyaknya juga orang yang akan Bapak Ibu undang. Baik, untuk itu Bapak Ibu siapkan landasannya. Nanti tim terbaik dari S3 Academy akan hadir di kota Anda untuk membawakan SOP. Sampai jumpa. Anda bertanya, kami menjawab. Kali ini ada pertanyaan dari Kak Mira di Lampung dari tim Grid Sukses 2. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kamira. Jadi untuk promil, lakukan 5 hal yang terpenting. Yang pertama, lakukan seks secara teratur dan senyaman mungkin. Kemudian yang kedua, terapkan pola hidup yang sehat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk suami dan istri harus mengkonsumsi secara rutin Sense Beauty Collagen Drink 3x1. Dan yang keempat, untuk para suami harus menghentikan kebiasaan buruk seperti minum alkohol ataupun merokok. Dan yang kelima atau yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin untuk suami dan istri kepada dokter atau klinik fertilitas. Semoga bermanfaat. Anda bertanya, kami menjawab. Boleh saja jika itu bertujuan hanya untuk menjual. Tetapi kalau Anda ingin mengembangkan bisnis dengan merekrut orang, sebaiknya tidak dilakukan bersamaan arisan, ulang tahun, atau sebagainya. Cukup bisa dipahami ya. Membangun bisnis network seperti ini sama saja kita menanam bambu Cina. Anda lihat bambu Cina ketika kita tanam 1 bulan 2 bulan pertama tidak terlihat hasil yang signifikan, tetapi akarnya menembus sampai ke dalam tanah. Itu untuk mempersiapkan pertumbuhan bambu yang akan tinggi naik ke atas. Begitu juga dengan bisnis network seperti ini, Anda install sistemnya di awal ya. Mungkin tidak terlihat terlalu signifikan, tapi akan Anda lihat pertumbuhan bisnis Anda yang luar biasa nantinya. Hotel Malang, teman bisa untuk mengundang mulai dari sekarang, mulai untuk bersih kepada teman-teman semua, ingin mengenal lebih dekat dan ingin menyampaikan program-program langsung dari beliau yang akan mendongkrak usaha Anda, terutama bisnis Shine Beauty di seluruh Indonesia. Samping Hotel Mercure, Jalan Panji Suro nomor 9 Utara Hotel Mercure. Pukul 15 tepat ya. Ini pembicaraan udah kita siapkan dari sekarang. Oke? Dan ada komen mungkin tadi dari Mbak Reni tentang hak usahanya ya. Itu yang 30 itu hak usaha atau new member. Yang benar hak usaha Pak Desi ya. Hak usahanya entah itu new member atau
dari cloningnya member mungkin itu bisa untuk dihitung juga sebagai 30 titik hak usaha. Seperti itu. Ada lagi mungkin pengumuman yang lain kami? Sudah, Pak Det? Ada yang perlu disampaikan dari S3 Academy? Karena beliau itu tadi kemarin sore menyampaikan hal yang sangat penting. Apa, silahkan Pak Didi. Ya, terima kasih. Kita Gitu akhiri kan, penting acara banget kan, Sapa Pagi. Penting banget kan, luar biasa sampai aduh ya Allah pentingnya gitu. Baik, jangan lupa terus saksikan Sapa Pagi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin enggak. Oh, Senin enggak, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi besok Minggu kita masih ada Sapa Pagi dan Hari Jumat besok kita Zoom meet-nya apa? summitnya belum. Ini baru semalam udah lama. Aduh, aku tuh kadang-kadang bingung. Malam aja materinya belum habis. Ini masih belum ketelan loh. loh. Belum ketelan ini loh. Masih. PowerPoint-nya keren ya? Wih, itu mah. Poin terbaik tadi. Terbaik. ya. Iya, bisa. Puisinya. Ada Maksudnya tuh. puisinya lagi. Ada puisinya. Ya tunggu Jumat depan kita ada pantunnya. Jalan-jalan ke kota Medan. Jangan lupa mampir ke Mainah. Aduh, jangan lupa beli roti. Oke, baik teman-teman, kita akan ketemu lagi besok. Ya, tetap semangat, tetap berjuang menjadi crown ambassador. Sampai jumpa. Curcol. Kapan hari ini ya? Iya. Ya, Hari hari ini. ini. Ya. Nah, Sailor dan Bitis kita hari ini jam Ketemu kita 3 lagi. sore. Tolong. Jam 3 sore kita akan ada program baru ya, apa itu dan tentang apa itu. Program baru Apa gimana? itu? Program refresh. Dan siapa yang akan membawakan acara itu dan siapa itu dan apa itu. Aduh, Jangan apa lewatkan nanti jam 3 sih? sore. Dan kita akan tetap kembali pada Sapa Pagi setiap hari kecuali hari Senin kita libur dulu ya, kita istirahat dulu. Nah besok Jumat kita akan ada Zoom meeting yang sangat luar biasa dengan pembicara yang sangat luar biasa. Dan tanggal 28 Desember kita akan ada acara yang sangat luar biasa juga. Kita akan membuat gebrakan yang sangat luar biasa di daerah Jawa Timur. Apa itu? Kita akan hadir pada acara SOP Malang yang masih dihadiri oleh Bapak dan Ibu owner kita. Nah, tanggal 28 Desember 2022 jam 3 sore di rumah makan apa Pak Dedi? Pujaseran akan Pujaseran. Samping Hotel Mercure. Ya. Malang, Jalan Belimbing. Jangan Itu lewatkan momentum. pokoknya momennya bagus Bukan banget. Jalan Belimbing, Apa sih? daerah Belimbing. Daerah Belimbing. Maksud saya itu. Ya, jangan dilewatkan momentumnya. Daerah Belimbing. Daerah Belimbing. Ada daerah Belimbing. Ada dekat rumahnya saudaraku itu, daerah Belimbing ada. Ada. Saya Belimbing kan. Sama Mangga, sama dekat Mangga. ini mana? Apa? Oh ya. Tolong Nah, Pak. ya ini Saya pribadi, nggak apa-apa pribadi aja. tolong Pak. Momentumnya jangan lupa teman-teman mesti termomentum. Ya, setiap kejadian itu akan ada artinya kalau kita sendiri yang mengartikan, dan besok pun kalau tidak akan ada artinya kalau Anda tidak mengartikannya. SOP besok Anda harus mengartikan ini sebagai gebrakan lompatan Anda untuk menjadi Sapphire Club. Gregetin dari sekarang, tangkap momentumnya dari sekarang, undang orang banyak-banyak dari sekarang, persiapkan dari sekarang. Ya. Sama Jalan Gajah Mada Dusun Kerajaan Oh, Kasembon, dekat. Lawang. Malang, sama-sama Malang. Hah? Kondolawang. Jalan Gajah Mada Dusun Kerajaan Kasembon, Kecamatan Hulu Lawang, Kabupaten Malang. Lawang ya. Hulu Lawang atau Iya. Lawang? Kalau Hulu Lawang Lawang. itu itu deket sama Singosari. Itu jauh tapi dari Belimbing kayaknya itu. Oh. Kasihan deh lo. Ya baik, jadi tidak jadi kencan besok di Malang. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa, tetap semangat dan sampai jumpa Sapa Pagi. Semangat pagi. Selamat berakhir.